selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ketua kelas boleh pimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya pada anak ibu yang sudah mau memimpin doanya. Untuk anak-anak ibu, apakah semuanya pada hadir? Hadir. Hadir semua ya. Materi minggu lalu anak-anak ibu ada nggak ini yang masih ingat? Ya, Bu. Oke, selesai silakan. Tentang cita-cita, Bu. Oh, tentang cita-cita. Oke, bagaimana anak ibu semuanya setuju? Setuju. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, biar tambah semangat, ibu mau melakukan ice breathing terlebih dahulu ya. Anak-anak ibu mau mengikutinya? Mau. Oke, bentar ya. Ya, Bu. Berdiri, Bu. Ya, silakan berdiri. Silakan berdiri ya. Cepat ya anak-anak ibu. Oke. Silakan duduk anak-anak ibu semuanya. Sudah pada semangat belum nih semuanya? Oke. Ada yang tahu nggak pada minggu ini kita akan membahas materi apa? Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola stres dan tekanan akademik. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Ibu mau anak ibu semuanya menonton dan menyimak video kita yang ada di depan ya. Iya, Bu. Persebaya dan lingkungan sosial yang berdampak munculnya rasa sinis terhadap kegiatan akademis, misalnya acuh dengan tugas-tugasnya dan munculnya rasa kurang pede. Setiap hari, Ara mengalami masalah yang sama, kesulitan mencari referensi, merangkai kata, dan mengolah data. Alih-alih menghadapi, Ara memilih menulis skripsi yang melakukan tontonan film. Berharap stresnya rendah, aku bukan tugas yang ada. Di tengah tekanan yang memuncak, Ara merenung. Bila sekarang memulai langkah kecil atau hal penting, membuat tugas harian, dan konsultasi dengan dosen pembimbing, maka sedikit demi sedikit akan perlahan selesai. Nunda sesekali wajar, tapi tugas tetap harus dikejar. Oke, anak-anak ibu sudah menonton videonya kan? Ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan dari video kita ini ya? Saya, Bu. Oke, Ladi silakan. Tentang menunda-nunda tugas, Bu. Oke, menurut Dila itu menunda-nunda tugas ya. Bagaimana nih yang lain? Ya, Bu. Jadi di video tadi ada seorang mahasiswa yang dia tuh sampai stres gitu, Bu, mengerjakan skripsi karena dia tuh tertumpuk-tumpuk gitu, Bu. Dia sibuk nonton, terus dia juga kadang main game, jadi skripsinya tuh nggak terkerjakan gitu, Bu, sampai dia bikin dia tuh jadi stres, Bu. Oke, terima kasih ya Uzi. Oke anak ibu, jadi benar sekali ya apa yang dibilang Uzi. Jadi kesimpulan dari video tersebut adalah seorang mahasiswa yang menunda tugasnya dan mahasiswa itu mengalami stres akademik.
Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola stres dan tekanan akademik. Ada yang tahu nggak stres tekanan akademik itu karena apa? Saya Bu, Oke, silahkan kepada Dwi. karena banyak tugas Bu. Oke, menurut Dwi karena banyak tugas ya. Bagaimana nih yang lain? Sama Bu. Sama ya. Oke, jadi benar sekali ya. Stres atau tekanan akademik adalah tekanan yang dirasakan siswa karena tuntutan sekolah seperti tugas, ujian, dan nilai, harapan dari orang tua maupun guru. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu nggak dampak dari tekanan akademik itu apa? Oke, silakan Aisyah. Dampaknya bisa jadi kita susah tidur misalnya Bu, karena mikirin tugas terus ngerjain tugas yang belum, terus juga bisa jadi mudah emosi atau bawaannya bad mood gitu. Oke, menurut Aca jadi susah tidur dan jadi gampang bad mood ya karena adanya emosi dari diri kita sendiri karena kita kecapean gitu ya. Oke, tadi Dwi angkat tangan, silakan Pak Dwi. Jadi males belajar gitu Bu, gak semangat bawaannya Bu. Oke, jadi menurut Dwi kan jadi malas belajar dan tidak semangat belajar ya. Oke, benar sekali ya. Jadi benar sekali anak-anak ibu semua banyak dampak dari stres akademik itu. Dan anak-anak ibu ada yang tahu nggak tanda-tanda kita terkena stres akademik? Oke, Salsa silakan. Jadi overthinking terus susah tidur Bu. Oke, jadi menurut Salsa overthinking dan sulit tidur ya. Oke, benar sekali Salsa. Beri aplaus dulu untuk Salsa. Yang lain bagaimana? Oke, silakan Fadila. Menarik diri dari interaksi sosial Bu. Oke, menurut Dila menarik diri dari lingkungan sosial. Benar sekali ya apa yang dibilang Fadila. Yang lain bagaimana nih? Oke, silakan Aca. Sakit kepala Bu. Oke, menurut Aca sakit kepala ya karena terjadinya stres akademik. Banyak pikiran. Banyak pikiran ya, benar Iya, sekali. Bu. Oke, Dwi silakan. Jadi gampang marah Bu, bad mood aja bawaannya Bu. Oke, menurut Dwi jadi gampang marah dan bad mood ya. Oke, benar sekali Dwi. Nah, bagaimana yang lain nih? Sama Bu. Oke, seperti yang ibu buat ini ya, sulit tidur atau terlalu banyak tidur seperti apa yang dibilang Aca tadi. Sering sakit kepala, mudah marah atau cemas, tidak semangat belajar dan menarik diri dari lingkungan teman maupun keluarganya. Nah, ada yang tahu nggak penyebab dari stres akademik atau anak-anak ibu mau membaca yang sudah ibu siapkan ini? Saya Bu. Oke, silakan pada Uzi. Oke, kalau yang di depan tuh penyebab stres akademik ada banyak tugas atau deadline bersamaan, takut nilai jelek atau gagal ujian, tidak bisa membagi waktu, tekanan dari orang tua, dan kurangnya waktu istirahat atau hiburan Bu. Oke, banyak sekali ya apa yang dibilang Uzi, anak-anak ibu semuanya. Nah, ada yang tahu nggak penyebab stres akademik ini selain yang dari depan? Saya Bu. Oke, Salsa silakan. Ini Bu, takut nggak bisa nyaingin temen Bu. Misalnya kan temen tuh bareng-bareng kan maunya nilainya tuh ada yang nggak mau tinggi-tinggi di atas Bu. Jadi stres Bu kalau misalnya temennya tuh lebih tinggi dari dia Bu. Oke, benar sekali ya Salsa. Itu terjadinya karena adanya saingan antar teman. Oke. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu nggak bagaimana cara kita mengelola agar tidak terjadinya stres akademik? Oke, silakan Dwi. Kalau saya Bu, cara mengelolanya itu berolahraga Bu, shopping. Oke, menurut Dwi olahraga shopping seperti merefreshingkan diri kita ya. Ya, Bu. Bagaimana nih yang lain? Ya, Bu. Oke, Fadila. Itu Bu, belajar manajemen waktu Bu supaya tugasnya nggak numpuk, nggak Oke. stres Bu. Ya, menurut Gilang manajemen waktu agar tidak terjadinya deadline tugas yang berlebihan ya. Oke, ini anak-anak ibu yang cantik ini belum ada berbicara nih. Anak-anak ibu. Bisa jadi seperti healing atau bermain di kolam renang. Sekali ya, seperti kita melakukan aktivitas seperti healing atau yang lainnya. Ada lagi anak-anak ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Ibu. Silakan Kradia. Menurut saya cara mengelola stres akademik itu bisa self reward Bu atau melakukan hal-hal yang disukai dia Bu, atau bisa menghadiahkan dirinya sesuatu hal yang membuat dia merasa berarti gitu Bu. Oke, benar sekali ya apa yang dibilang Gradia. Kita bisa melakukan self reward atau melakukan aktivitas apa yang menurut kita menyenangkan. Iya, Bu. Agar kita tidak terjadinya stres akademik. Iya, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua.
Oke, benar sekali ya, seperti kita melakukan aktivitas seperti healing atau yang lainnya. Nah, sebelum kita lanjut nih, kan kita sudah membahas apa itu stres akademik kan. Ibu ada games nih untuk anak-anak ibu semua. Gamesnya ibu ada ini, ada games yang namanya mystery box. Nanti anak-anak ibu dibagi menjadi 2 kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Lalu nanti maju ke depan. Ya Bu. Membacakan apa yang sudah ibu sediakan di dalam sini. Ini ada kartu tantangan, kartu relaksi, dan kartu bagaimana cara kita mengelola stres. Ya, Bu. Oke, anak ibu silakan berdiri. Maju ke depan. Ya. Sini. Oke, sweet nih, sweet. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Saya. Betul-betul nih. Aku. Oke. Aku. Oke. Depan. Sini ambil satu ya, Aca. Ya, silakan dibuka ya, aja dibacakan buat temannya mendengar. Kartu solusi. Sebutkan 3 kata positif untuk dirimu hari ini. Saya sendiri. Iya. Kamu. Saya. Ya. 3 kata positif. Baik. Sempurna. Bersyukur masih hidup. Iya, oke. Masih hidup. Terima kasih ya, Aca. Oke, siapa nih yang mau maju? Oke, silakan lagi. Jangan diselesaikan. Ada 3 tugas. 1, kamu tak paham apa yang akan kamu lakukan. Siapa yang bisa kamu minta bantuan? Siapa nih Dwi yang ingin minta bantuannya? Salsa, Bu. Oke, Salsa. Apa yang Dwi ucapkan kepada Salsa? Terima kasih ya Salsa sudah bantu Dwi. Amin. Di sini. Salsa maju. Solusi positif dan refleksi. Ceritakan hal sederhana yang membuat kamu bahagia minggu ini. Oke, minggu ini saya habis jalan-jalan dari Jogja, Bu. Saya baru pulang dari Jogja, jadi saya senang. Oh, jadi Salsa baru pulang dari Jogja ya? Ya, Tapi dapat oleh-olehnya Bu. Iya. Ganci, Bu. Iya, Bu. Ganci. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Terima kasih ya Salsa. Oke, satu lagi nih dari kelompok mana yang mau maju? Kami, Bu. Oh, dari sini. Oke, siapa? Saya Bu. Oke, silakan. Oke, Gradi dapat apa tuh? Apa ya? Kartu tantangan. Kamu terlalu lama bermain HP dan waktu belajarmu habis. Apa strategi untuk mengatur ulang jadwalmu? Strateginya ya Bu, mungkin kalau pagi saya ke sekolah nggak bawa HP. Terus kalau misalnya pulang sekolah langsung kerjain tugas. Terus malamnya baru main HP sebentar, baru tidur. Itu mungkin Bu. Oke, hebat. Satu lagi, oke satu lagi. Silakan. Bu. Kamu di blacklist. Kamu di blacklist. Oke, dapat apa tuh, Nak? Tantangan ringan, ketawa lepas selama 5 detik, boleh pakai gaya bebas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan anak ibu duduk terlebih dahulu. Nah, bagaimana nih anak ibu? Senang nggak sudah melakukan game tadi? Senang, Bu. Tadi siapa aja tadi yang sudah membacakan kertasnya? Saya. Oke, ibu ada reward nih untuk anak ibu. Apa itu Bu? Silakan maju tadi yang Apa itu Bu? Saya Bu. Saya Bu. Saya mau cantik. Oke, nih. Saya 2 tadi Bu. Ambil. Nih. Tidak butuh lagi Bu untuk Bu. Oke, ini duduk dulu ya. Iya Bu. Oke, untuk anak-anak ibu yang tidak membacakan kertas tidak apa-apa. Soalnya ibu juga ada reward nih, nanti bagikan ya. Ya, Bu. Bagikan ya kepada teman-temannya yang lain.
Oke, tadi kan anak-anak ibu sudah membahas tentang stres akademik, bermain game. Nah, ibu mau anak-anak ibu semua anak-anak ibu salah satunya memberikan kesimpulan untuk materi kita pada hari ini, kegiatan kita pada hari ini. Oke, siapa nih yang mau? Saya Oke, Bu. silakan. Jadi kesimpulan yang saya dapat Bu, dalam kita di akademik ini pasti ada namanya stres. Itu namanya stres akademik. Tapi stres akademik itu bukan keburukan untuk tubuh kita, tapi itu sebagai sinyal bahwa tubuh kita tuh butuh istirahat, butuh refreshing, butuh healing supaya bisa memulihkan kembali. Itu Bu. Oke, terima kasih kepada Salsa. Tepuk tangan dulu untuk Salsa. Nah, karena Salsa sudah memberikan kesimpulan, Ibu mau anak-anak Ibu yang lain memberikan kesan dan pesannya untuk kegiatan kita pada hari ini. Siapa nih yang ingin memberikan kesan dan pesannya? Bu. Silakan. Jadi Bu, pesannya untuk Ibu sama untuk pertemuan selanjutnya, semoga materinya lebih seru lagi. Kalau kesannya hari ini materinya lumayan seru, terus juga relate sama kami. Terus ini buketnya cantik Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya, sama aja. Nah, bagaimana nih yang lain? Ada nggak yang ingin memberikan kesan dan pesannya untuk kegiatan kita pada hari ini? Sama seru. Nah, untuk kegiatan kita berikutnya, kita mau dilakukan di mana nih? Di sini. Di sini lagi dengan materi yang lebih seru lagi nih. Iya, Bu. Oke, setuju ya? Oke, Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mau mengikuti kegiatan kita dari awal hingga akhir. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa nih yang ingin memimpin doanya? Oh, ketua kelas lagi. Silakan ketua kelas. Baik Bu, baiklah. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama seperti masing-masing agar apa yang telah kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya ketua kelas sudah memimpin doanya. Ibu tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.